Alright, Ricky Ricarvi Irawan Yes. ya. Sebutkan daging-daging penting ya dalam membangun strategi marketing dalam membesarkan mie piring. Yang pertama itu menjalankan dengan hati, karena sesuatu yang dikeluarkan dari hati itu akan sampai lagi ke hati. Mantap. Terus yang keduanya emosi dan kedekatan dengan konsumen yang lebih intim dan hangat. Yep. Yang ketiganya kekuatan produk itu jadi poin penting buat adanya repeat order. Oke. Yang keempat ketulusan dan berani tampilkan yang terbaik, mau dari sisi produk maupun dari sisi pelayanan. Alright, Gitu. bungkus. Nanti kita bahas satu persatu. Daging semua. Oke, Bang Odoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana sehat Bang Odoy? Alhamdulillah Oke. sehat. For information ya, ini salah satu rekan saya yang juga menginspirasi saya ya dalam banyak hal ya, dari segi perubahan diri, dari segi bisnis ya. Wah, ini banyak yang bisa dipetik ya. Jadi kita bakal kuliti satu persatu nih. Siapa ini Bang Odoy dan bisnisnya apa aja? Wah, ini gokil ya. Sebelum kita masuk ke poin-poin yang tadi nih ya, Bang Odoy, bisa dijelasin nggak awal mula tahun berapa tuh awal mula terjun di dunia bisnis? Kalau terjun buat bantuin usaha keluarga sih sekitar 98 udah start. 98. Jadi lagi Itu usia SMP, berapa itu 98? SMP ya, kelas 2 kalau Oh, nggak kelas salah 2 ya. SMP. Kelas 2 SMP. Jadi kalau pengen punya duit tambahan itu harus jaga toko oleh-oleh. Jadi di weekend gitu. Ya dari situ mulai start belajar bisnis sampai akhirnya karena cukup baik ya waktu SMA-nya, jadi nggak diteruskan gitu. Jadi di pilihannya sama si Babeh itu ditanya mau sekolah apa mau usaha, ya usaha Oh, atuh. justru dikasih pilihan. Dikasih pilihan karena sekolahnya Kok enak ini? Kok kita kan dituntut sekolah biasanya ini rata-rata umumnya nih. karena jumlah masuk dan tidak masuk ke kelasnya itu lebih banyak tidak masuk, Oh. jadi lebih baik daripada menghabiskan uang buat Iya. SPP tapi nggak masuk, ya mendingan udah terjun di bisnis aja, mungkin pikirnya kayak gitu. Jadi lebih ada pemasukan kalau kayak gitu ya. Ada ya mungkin ada yang bantuin lah meren. Gara-gara jarang masuk dulu ya Iya. berarti ya. Dulu tuh emang masa remaja tuh emang agak chaos gitu, sering mabal atau gimana? gitu? Sering mabal ya. Oh, mabal. Jadi ya itulah. Tapi SMP juga saya suka mabal sih dulu. Ini mah pas SMA-nya itu mungkin dari dulu mah Caturwulan atau Caturwulan ya. Caturwulan. Caturwulan teh cuma mungkin belasan hari ya masuknya. Ya, Sisanya teh nggak masuk gitu. Dari 3 bulan tuh gitu. Dari 3 bulan. Heeh. Chaos ya. Oke, dari situ berarti pertama bisnis tuh apa tuh si ininya? Di oleh-oleh sih. Waktu ya kita Itu brand- core bisnisnya dari keluarganya kan dibentuknya di situ ya, dari oleh-oleh. Oh ya, jadi emang DNA dari keluarganya udah dagang gitu ya. Sebenarnya kalau DNA-nya bukan, karena Babeh mah kan PNS. Ya. Tapi keluarga si kakek saya teh yang jualan sate gulai dari tahun 52 di Kebon Kelapa. Jadi mungkin sate gulai tertua di Kebon Kelapa teh waktu dulu teh ya kakek saya gitu. Berarti ini sate sejaknya masih pakai DJ ya. Masih sejak Sejak 19 berapa gitu ya. Kayak Nyonya Menir ya. Tapi sate, nama satenya apa? Haji Aan. Sate Haji Aan, oke. Kalau brand sendiri nih, pertama mulai apa tuh? Mang Aday? Jadi waktu dulu itu di keluarga, karena bisnisnya biasalah lagi muda itu pinginnya berbeda dari bisnis keluarga kan. Ya. Nggak mau lah bisnis keluarga, sampai akhirnya aku coba jualan es kelapa, tahu Sumedang. Itu belum pakai brand, itu Belum. masih polos aja Polos gitu. aja jualan di depan Belum toko ngentri kan. brand tuh apa gitu. Belum, sampai ya. akhirnya sekitar tahun 2006 2007 gitu mulai belajar masalah branding. Nah, dari situ bikinlah prototipenya bisnis burger waktu dulu. Oh, burger. Jadi Ya. pertamanya dari burger, Bang. Ya. Nama burgernya apa dulu? Apa ya, lupa ya. Wah, sampai lupa. Nah, si prototipe ini yang satu, tapi kita bikin waktu dulu itu kayak franchise ke bimbel.
Nah, si bimbel ini, ya, 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 ya. jadi kita tuh aku tuh ngisi ke si bimbelnya buat kayak motivation gitu buat si guru-gurunya, dan si guru-gurunya itu dimodalin sama si bimbel tersebut buat jualan di kantin di bimbelnya. Oh, Nah, disuplai sama Mang Odoy iya. gitu. Ah, iya, yang Wak- ngerti-ngerti. Waktu dulu start mulai yang ada brand dan kita mulai seriusin tuh di situ sih sebenarnya. Terus dari sana mungkin sekitar 8 cabang, akhirnya mulai ketagihan dengan bisnis yang menggurita, maksudnya yang cabang kakinya banyak. Nah, yang kayak gimana? Dari situ bikin dulu isi ulang pulsa. Oh, isi ulang pulsa. Isi ulang pulsa. Karena kan walaupun Mentari kecil, syaratnya saya gitu. pakai break deh. iya, pakai isi ulang pulsa teh sampai mungkin belasan cabang lah gitu. Ya, ya, ya. Nah, tapi terlepas dari itu, bisnis-bisnis kecil itu teh ternyata banyak ngasih pelajaran bahwa ekspansi yang besar juga belum tentu bagus buat bisnis. Gitu ya. Jadi dari situ udah ada sudut pandang lah ya, mapping mau bisnis apa lagi ke depannya. Nah, kita singkat cerita nih ya, masuk ke poin-poin ini. Sekarang kita lagi ngomongin yang namanya mie piring nih ya. Pengen tahu nih mie piring apaan. Dan poin pertama nih dalam membangun strategi marketing tuh menjalankan dengan hati, karena sesuatu yang dikeluarkan dari hati pasti akan sampai ke hati. Nah, ini pasti filosofi ini tuh ada sesuatu yang sebelumnya tuh udah pernah dijalanin ya. Nah, ini bisa sampai ada poin ini tuh gimana sih sejarahnya? Jadi awalnya tuh gini, pernah dengar nggak kalau beda koki itu beda rasa? Nah, ya. Ya, beda tangan tuh beda rasa. Beda rasa. Jadi Walaupun resepnya sama. Walaupun ya? resepnya sama. Iya, benar. Nah, tapi ini tuh terjadi karena mungkin ada rasa hati yang ingin menggembirakan konsumen yang sangat tinggi gitu ya, sehingga si aura itunya teh nempel di makanan gitu, kayak feel-nya teh dapat aja gitu. Kayak ya tanda kutip ya, ngasih nyawa ke si ininya Nah, gitu. termasuk sama si usaha, si usahanya sendiri. Kita seringnya ketemu sama beberapa tempat tuh yang kerasa teh dingin aja gitu si tempatnya teh. Tapi flat aja gitu. ada beberapa tempat yang memang walaupun kecil ataupun skalanya menengah, tapi ngerasanya warm, nyaman, Tapi kayak feels like home gitu Iya. ya. Nah, Oke. itu yang dibangun sebenarnya sama si Johnny Abadi di awal-awal dia buka kedai. Nah, sesuatu yang dari hati itu ketika kita melakukan semuanya pakai hati, tidak ada keterpaksaan dalam menjalankan, Ya. itu kita lebih fun aja karena kita menghabiskan waktu juga cukup lama di tempat dagang ya. Kita tuh ngejalaninnya jadi lebih tulus aja gitu buat ngelayanin kalau ada si konsumen, ada pekerjaan yang harus kita lakukan, semuanya teh kita karena lakuin dengan hati, jadi semuanya kerasa ringan aja. Ya, dan kita sebagai owner in charge di situ, jadi bisa tahu situasi dan harus men-serve konsumen kita seperti apa ya kayak gitu ya. Nah, ini kita sebelum ke mie piring nih ya, ini sebenarnya Mang Odoy itu di Bandung tuh terkenalnya dengan Johnny Abadi. Ya. Nah, bisa dikasih tahu Johnny Abadi itu apa dan ngapain aja sih sebenarnya? Johnny Abadi itu sebenarnya selalu jadi penyelamat denyut nadi saya ketika saya bangkrut. Oh gitu. Johnny Abadi dulu deh. Apa Johnny Abadi itu apa gitu? Johnny Abadi itu. Jadi waktu dulu sejarahnya kan 10 tahun yang lalu saya pernah bangkrut dan dalam kondisi berhutang. Ya. Akhirnya saya terpaksa harus tinggal di masjid ya waktu dulu ya. Habis itu adalah mobil si Johnny ini punya Ayah Doni. Ah, ya. Terus Ayah Doni itu for information yang punya bakso Mas Tato ya? ya, nah dia tuh dikasih namanya kan si mobil itu si Johnny. Dari dulu kan gitu. brandingannya si Johnny kan. Iya. Nah cuma Justru nama Johnny itu Johnny memang itu, dari ayah gitu. dari mobilnya itu. Sampai kita bikin konsep food truck pada saat itu 10 tahun yang lalu lagi mulai rame. Terus kita nyari celah di mana food truck apa yang belum ada dan pemasarannya di mana. Maksudnya dengan teknik marketing apa yang harus kita lakukan, termasuk posisi berjualannya pun di mana.
sampai akhirnya itu kita bikin nama, ada Joni Bahari, ada Joni naon gitu ya, sampai akhirnya kita tentuinnya Joni Abadi kayaknya enakeun. Ya udah Joni Abadi, bikinlah Joni Abadi itu. Ya. Terdengar lebih PT gitu ya, ada abadinya. PT apa abadi gitu. Terdengar seperti fotokopi juga ada. Fotokopi ya, ada gitu ya, jual barang ini apa sih? Bahan baku bangunan ya biasa. Oke. Ini poin yang kedua nih, salah satu yang dibahas tadi ya, tentang emosi dan kedekatan dengan konsumen yang lebih intim dan hangat. Sebenarnya dalam membangun emosi dan kedekatan dengan konsumen itu kan dibutuhkan skill komunikasi yang baik ya, antara kedai atau brand kita dengan konsumen. Nah ini Mang Roy sendiri ngejalaninnya gimana tuh? Jelas ya, kalau dari si komunikasi itu memang kita harus bagus dan pengetahuan kita lebih luas, karena lawan bicara kita tuh nggak tahu siapa. Kayak waktu itu tiba-tiba ada bapak-bapak curhat tentang anaknya yang kuliah di Tangerang harus kayak PKL gitulah ke luar negeri. Kan kita tuh harus bisa ngimbangin ya. Kalau misalnya kitanya nggak bisa ngimbangin juga mungkin nggak akan bisa terjadi obrolan 30 menit gitu. Nah, cuma yang memang harus kita gali itu kedekatan itu satu, yang jelas mah SKSD dulu sih sebenarnya gitu ya. Dekat, ya. SKSD dulu tapi ini jangan bahasanya agak 90-an ya. ya SKSD. Tapi jangan sampai ngeganggu dia juga gitu. Tapi intinya dari kedekatan itu adalah kita bisa gali kelebihan dan kekurangan perusahaan kita tanpa kita harus bikin survei yang formal. Ya. Gitu. Jadi mengalir aja walaupun itu isinya ada survei juga gitu Iya. ya. Tapi yang terjadi adalah si konsumen ini ngerasa dekat sama kita sampai follow IG pribadi. Dia tuh sampai kayak gitu. Iya. Padahal yang kita targetin adalah kedekatan emosional itu adalah kita bisa gali informasi tentang apa nih yang bikin perusahaan kita bisa maju dari sudut pandang konsumen. Sebenarnya itu. Tapi ternyata feedbacknya adalah si tempat ini menjadi tempat yang hangat buat si konsumen dan si penjual ini untuk berdiskusi apapun itu gitu. Nah, kedekatan dan kehangatan ini teh nggak semua perusahaan bisa kasih, termasuk duplikasi ke karyawan. Makanya kenapa si owner ini harus ada dulu sementara ya sampai benar-benar bisnisnya bisa berjalan dengan baik untuk bikin itu engagement sama engagement, membangun emosi, membangun rasa dan membangun yaitu kedekatan dan intimate ya, kehangatan dengan konsumen, dan akhirnya si kedai atau bisnis kita ini terkenal dengan ini tempatnya feels like home atau apa segala macam ya, bukan hanya masalah fasilitas tempat tapi suasana ya, membangun suasana si kedainya itu sendiri. Karena kalau ngomong fasilitas pas kita start di Jalan Riau itu ya fasilitasnya nggak oke lah sebenarnya. Cuma mungkin satu karena kesian ke saya ya dalam kondisi tapi yang keduanya adalah ya mungkin kita bisa berbincang panjang di situ gitu, bisa ngobrol. Ya walaupun konsumen pertama biasanya teman-teman terdekat kita ya, ada yang datang dan akhirnya orang nimbrung apa segala macam, akhirnya saling kenal gitu kan, biasanya kan connecting people lah istilahnya kayak gitu. Jadi tagline-nya handphone ini. Oke, yang ketiga nih kekuatan produk ya, jadi poin penting untuk repeat order. Nah ini kekuatan produk dari ini dulu deh, mie piring nih. Apa sih itu mie piring tuh gitu kan? yang disajikan tuh apa buat teman-teman yang belum tahu gitu? Nah, sebenarnya produk ini tuh bukan produk baru. Produk ini tuh bukan produk terobosan saya pribadi. Sebenarnya dalam bisnis amati tiru modifikasi udah sangat wajar banget. Di sini saya tuh ke Jakarta, terus makanlah di Blok M, dan salah satu yang cukup viral saat itu ada namanya bakmi piring. Oh, bakmi piring. Itu pinggir jalan atau kafe gitu bukan? Enggak, masuk dia di dalam pasar di basement. Oh iya. Wah, pokoknya agak susah nyarinya. Tapi ternyata beliau bisa jual dengan jumlah porsi yang banyak. Oh gitu.
Sekali datang ke sana, analisa rasanya, terus oh ternyata si rasanya masih saya bisa bikin lebih oke nih, kayaknya gitu. Ya, ya. Sampai akhirnya pulang dari Jakarta ke Bandung, langsung riset, Mm-mm. langsung ketemulah formulasinya, termasuk Formulasi. semua topping-topping dan lain-lain. Mm. Buat mastiin berangkat lagi ke Jakarta sekali lagi. Oh, Mastiin. sampai mastiin lagi gitu Ya, berarti. jadi Niat dua banget kali, ini. dua kali makan ke sana, terus pulang lagi. Oh benar, ternyata dari sisi rasa, karena mungkin dia produksinya udah massal dan di handle-nya sama karyawan, yang tadi yang bilang touching-nya hilang, jadi nggak dari hati gitu masaknya teh kayak kurang sempurna aja gitu. Ya, ya, ya. Kayak Entah karena harus mengejar speed yang tinggi dari permintaan yang banyak, ataupun mungkin QC yang menurun karena jumlah quantity yang harus dikejar gitu. jadi masak by the book aja gitu ya. Iya. Nggak pakai ya feeling lah gitu, nggak pakai rasa gitu ya. Sampai pas pulang, oh iya ternyata ini kekurangan-kekurangannya dan kita coba sempurnakan dari kekurangan-kekurangan tersebut yang kita hadirin di si Joni Abadi sih sebenarnya kayak gitu. Jadi proses R&D-nya memang mampir dulu ke basement. Kita makan di situ, lihat situasinya, dicatat ya segala yang harus ditambahin ya, kekurangan-kekurangan mereka apa, dan kita yang melengkapinya gitu ya berarti kayak gitu ya poin-poinnya ya. Nah, terus yang terakhir nih ya di segmen kali ini nih, ketulusan dan berani tampilkan yang terbaik baik dari sisi produk maupun pelayanan. Nah ini kan masih scope obrolan yang masih tadi yang ya. tadi sebenarnya. Cuman dari sisi pelayanan tuh sebenarnya apa aja sih selain kita being nice gitu ke orang yang datang gitu, ada poin-poin apa lagi nggak yang dilakukan sama Mang Adoy untuk bisa menambah kehangatan gitu untuk kedainya. Sebenarnya banyak orang itu yang datang karena nggak sengaja gitu. Jadi misalnya lagi makan di seberang kedai itu ada yang jual gyoza, makan ke gyoza, terus dia lihat apa itu mie piring gitu misalnya gitu ya. Masih lapar nyebrang. Padahal tulisannya kecil misalnya gitu gitu ya. Tulisannya itu kecil. Cuma karena si tempat itu saya perlakukan dengan sepenuh hati gitu ya. Jadi si auranya mungkin terpancar gitu ya sampai akhirnya banyak yang dari beli kopi atau beli gyoza itu jadi akhirnya tuh beli barang kita juga. Ya. Entah itu dengan dia mau take away ataupun bahkan di tempat gitu ya. Tapi intinya mereka tuh jadi pada beli sih. Nah, yang kita offer itu kita tawarkan itu adalah satu standar pelayanan yang sangat friendly banget. Jadi kita tuh nggak yang kayak perusahaan banget, tapi lebih kayak manggil teman gimana sih? Ya. Gitu. Jadi dia pun tersapa hatinya tuh kayak Kak, halo, apa kabar? kayak gitu. Kayak kalau di mall tuh ada ya toko Jepang gitu yang kayak ayo kakak silakan. Dan itu tuh memang cukup berhasil buat nge-guide hati mereka ya karena kita juga harus punya cara gimana untuk dalam 2-3 detik mereka tuh hatinya bisa langsung meleleh dengan apa yang kita sapa gitu. 2 dan 3 detik ini udah kayak konten berarti ya. Bener, tapi tapi live bener. gitu ya, live off Bener air banget. gitu ya. Iya. Konten off air berarti ya kita ya. Dan itu tuh jadi kunci gimana kita bisa komunikasi atau enggak ke Nah, depannya. Dan itu. itu tuh bener banget. Jadi misalnya kita dari sapaan kurang enak ya, Ya. ke depannya tuh kita mau nawarin aja kadang tawarin nggak ya, tawarin nggak ya gitu. Jadi kalau konten kan ya itu 2 atau 3 detik pertama apakah bisa jadi engagement atau enggak gitu ya. Nah ini juga ternyata di dunia offline yang kita rindukan ini gitu ya, kita terlalu banyak online gitu ya. Ini terjadi juga ya, Terjadi 2-3 detik pertama ya. Iya. Kalau ketika ngelihat gitu, kita harus melakukan apa gitu. What to do-nya udah ada gitu ya. Wah ini gokil juga nih, ilmu. Kayak kontak mata, terus Iya. senyum kita yang tulus, terus sambil kita panggil. Itu tuh Ya. nextnya dia bakal nanya, ini jualan apa? Karena di kedai itu tidak ada satupun foto. Jadi memang hanya tulisan. Oh di kedai yang Jalan Riau, Jalan Riau? nggak ada satupun Oh, iya, foto. iya. Karena memang kita tuh aku tuh pingin bikin
kita tuh berbincang tanpa harus lihat produk, lu harus bisa percaya sama gua. Oh, Kayak gitu. ya jadi kita yang mendeskripsikan ini apa sih gitu. Jadi ngobrol gitu. Iya. Itu ya. Kan kalau misalnya Membangun kita datang, komunikasi ya. kalau datang ke tempat makan kan ada gambarnya gitu ya. Mm-mm. Oh mau ini. Ya. Dan itu tuh kita sangat sedikit untuk berkomunikasi, justru ngebangun kedekatan emosinya jadi lebih rendah. Ya. Tapi kalau ini juga tanpa sengaja sih sebenarnya mah, karena keterbatasan waktu untuk foto pertamanya Ya, kayak gitu. Tapi ternyata itu sangat berhasil. Sangat berhasil ya. Termasuk kita buat upselling produk. Misalnya ada produk yang memang kita mau angkat. Kita tinggal ngomong ke si orang yang udah kita taklukin hatinya dalam tanda petik ya. Yang udah dia percaya ke kita untuk membeli produk. Untuk upselling si produk kedua tuh lebih gampang. Ya. Kang nggak mau sama ininya sekalian. Ininya enak loh. Ini tuh rasanya gini. Itu tuh lebih gampang. Saya ngelihat ya, ternyata baru ngeh tuh potensi ketika menu fotonya tidak ditampilkan ya. Nah, ketika itu kan orang nanya tuh. Nah, apalagi konsumen kan suka ada yang tanda kutip lah bahasa Bandungnya mah ngebodor lah, suka ada yang ngebodor misalnya. Misalnya nanya-nanya tentang menu tapi sambil ngerjain si pelayannya gitu. Tapi pelayannya pun harus sabar gitu ya, dengan harus, itu gitu. Iyalah. Nah, bahkan bisa ngebodor balik gitu kan. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi ada komunikasi yang memang akhirnya itulah yang melahirkan kehangatan antara si brand dengan konsumen gitu ya. Seperti itu. Dan kalau udah terjadi komunikasi yang cukup panjang, potensi untuk nggak jadi belinya kecil banget. Iya. Ini daging untuk segmen kali ini ya. Nanti bakal seru lagi ke depannya. Kita istirahat dulu sebentar setelah yang satu ini. Alright. Today's donut, simple, tasty, and delightful. Daging semua. Alright, sekarang Mang Odoy nih sebutkan daging-daging penting ya dalam membangun diferensiasi dari mie piring. Diferensiasinya kita itu mentarget yang blue ocean lah, tapi memang perlu edukasi. Yap. Yang keduanya itu kita lebih ke storytelling dari beberapa konten dan juga di beberapa tulisan yang ada di kedai kita gitu. Iya. Terus ya diferensiasinya jelas lah, kita lebih intim dengan konsumen karena kita benar-benar owner dan si konsumen ini touching langsung. Yap. Dan yang mungkin kalau kita bahas yang perkembangannya si mie piring ini dan sekarang udah bikin ada di Lembang, kita ngebidik market-market yang nggak kelihatan sama kompetitor sih. Iya. Dan berbasisnya tetap komunitas kalau kita mau. Kita bungkus dulu ya poin-poinnya dan kita bahas satu persatu. Siap. Daging semua. Alright, tadi seru nih. Sebenarnya saya masih penasaran nih sama yang apa tadi menu tanpa foto itu ya. Masih kepikiran sampai sekarang. Ternyata benar membangun komunikasi karena saya pengalaman ya. Kalau lagi ke restoran gitu ya terus aduh nggak ada fotonya gitu kan. Sedangkan kita kan udah kena imbas generasi yang seeing is believing deh gitu. Benar. Melihat maka percaya gitu kan. Saya juga kemarin pernah jadi korban ini cibai, cireng merambai, apa tuh? Saya kan penggemar makanan jajanan pinggir jalan ya.
si fotonya tuh memang menggiurkan gitu. Jadi si cireng ngambay gitu terus pakai bumbu cabe gitu. Terus wah langsung belok itu langsung spontan gitu. Karena gambar. Cuman ini tantangannya ketika nggak ada gambar sama sekali dan kita dituntut untuk bisa berkomunikasi agar membangun theater of mind dari si konsumennya itu. Nah, ketika theater of mind udah ngebangun dan terjadi engagement, itulah brand mungkin ya. Terjadilah rasa percaya seorang untuk mengorder itu gitu ya. Ini oke nih bahasan tadi nih ya. Ternyata cuman bertahan berapa lama tuh nggak pakai foto itu? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Akhirnya jadi ceruknya jadi itu ya. Jadi nggak pakai foto ya. Dan semuanya walaupun sekarang di Lembang itu skalanya besar ya, kapasitas di atas 400 orang, tapi kita maksa semuanya itu harus datang ke kasir dengan menu yang tetap tanpa foto. Yang ada foto itu cuma yang promo aja. Misalnya promonya itu pisang goreng, ya udah gambar pisang goreng aja. Gitu. Cuma yang lainnya itu memang harus dijelasin dan ya itu jadi satu perbedaan kita juga dibanding orang lain ya. Alright, oke. Nih tadi kita mulai udah ngebahas tentang poin-poin ya, dan kita masuk ke poin pertama nih ya. Yang pertama itu ada siasat ya dengan mentarget Blue Ocean dengan edukasi ya. Blue Ocean itu kan sebenarnya pasar yang belum terjamah atau gimana nih secara targetingnya gitu. Kan kita sebenarnya bakmi itu banyak di Bandung. Cuma kan kita keluar dari kategori yang ada. Jadi mie yang keluar dari kategori standar orang yang masih di mangkok ataupun ya gitu. Ketika kita bikin kategori baru, ketika kita keluar dari kategori baru, dia jadi nggak ada kompetitor sebenarnya. Dengan experience orang kalau makan mie di piring. Walaupun basic mie-nya mungkin ada yang sama. Tapi kita coba kejar dengan diferensiasi lainnya, misalnya dari si topping dengan tek-tek bengeknya gitu. Ini kita piringnya masih agak melengkung gitu kan, bukan yang flat kan? Iya. Nah, ketika kita keluar dari kategori umum yang ada, artinya marketnya harus diedukasi karena mungkin belum tahu ini tuh apa produknya. Makanya tadi ceruknya itu ada di komunikasi. Dan semua orang itu pasti nanya itu. Dan saya kasih nama itu bukan mie Yamin, bukan mie apa gitu, tapi misalnya mie piring harapan. Orang tuh jadi nanya lagi. Iya, saya juga ini bertanya-tanya sebenarnya. Ini mie piring terus isinya apa gitu kan. Mie piring harapan. Ya akhirnya kita harus jelasin bahwa ini tuh mie Yamin, nanti kuahnya dipisah, nanti bla 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 bla, toppingnya ada bla 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 gitu. Iya. Dan kita bikin topping tuh ada apa aja toppingnya? Ada Hainan, garlic chicken sama chasiu. Hainan, garlic chicken sama chasiu chicken. Oh, chasiu. Chasiu itu yang gimana sih? Nuberum. Yang merah. Terus kita kasih lagi. Nah, ini adalah penyempurnaan misalnya dari kekurangan yang di Jakarta misalnya gitu ya. Satu dari toppingnya, yang keduanya kita tambahin pangsit kering. Itu juga jadi value juga. Nah, terus sekarang itu udah develop ke arah si kuahnya kita tambahin sambal yang bukan pakai chili oil gitu. Jadi sambalnya yang lebih Indonesia lah. Sedikit ya gitu. lebih nyambel yang lebih ini pedas, lebih gitulah. Lokalan gitu ya. Lebih lokalan. Nah, itu sambal goang atau apa gimana gitu? Sambal ijo sih sebenarnya sambal ijo tapi dimasukin ke si kuahnya cocok banget lah sama itu gitu. Iya. Oh, itu diferensiasi yang dibangun ya berarti ya. Bener juga sih, misalnya orang sudah terdoktrin ya dari zaman dulu bahwa mie itu di mangkok gitu ya. Ketika diubah jadi piring itu jadi branding tersendiri. Iya, jadi kategori baru. Kategori baru. Misalnya air minum dalam kemasan seperti ini. Tapi kalau dijualnya pakai kotak kayak susu, kan beda lagi kategorinya. Atau dikasih tulisan oksigen apa gitu, booster gitu. Air doa. Jadi 10 kali lipat. Itu paling branding paling brutal itu. Bisa jadi 10 kali lipat harganya. 10 kali lipat. Oke, ini sekarang ngomongin tentang yang namanya ngomongin branding ya. Pasti kita ngomongin yang namanya storytelling ya.
Nah, storytellingnya gimana sih ngebangun mie piring ini? Saya tampil di si mie piring ini tuh coba tampil apa adanya dengan apa yang saya alami, apa yang saya rasain, dan ngejadiin si mie piring ini tuh sebagai teman curhat gitu. Ya, ya. Jadi si IG-nya tuh ya sebenarnya mah curhat-curhatan saya harian sih. Kayak misalnya kejadian hari ini cuma laku 2, tapi alhamdulillah aku masih dapat rezeki misalnya gitu. Ya. Tiba-tiba besoknya belum buka puasa jam 4 udah laku 20 piece karena oh mungkin ini teh yang Allah bilang kalau bersabar maka aku beri bersyukur aku beri nikmat lebih. Lebih. Kemarin mensyukuri 2, belum buka aja udah Kasih 20. dikasih 20. Tak kayak gitu teh dicurhatin sebenarnya teh ke si iya, iya, sosmed. Dan itu ada engagementnya ternyata ya dari konsumen. Ya mungkin gini, orang tuh dikasih visual udah terlalu bosen ya Iya, kayaknya iya, ya. Sekarang tuh dan si visual teh saya teh belum bisa buat ngasih yang bagus gitu. Tapi mungkin si curhatannya lebih masuknya di caption. Ya, ya, ya. Nah, termasuk misalnya di kedai juga. Si kedai itu tuh ada satu stiker panjang itu ya memang dia teh termasuk curhatan selain menjelaskan siapa saya dan si Joni ini terus tapi di situ juga ada curhat-curhatan sedikit lah. Nah, Nyenggol-nyenggol iya, iya. curhat-curhat gitu. Berarti ini ada sisi self brandingnya juga kan dari Mang Adoy sendiri. Ya memang karena bukan kita ya, karena saya tuh nggak punya karyawan, saya nggak punya siapapun. Jadi seperti biasa pada umumnya ketika kita sedang terjatuh teh orang menjauh ya, nggak ada gitu. Sampai saya tuh mau minta bantuan tuh enggan karena memang duitnya juga nggak ada. Kalau buat tolong bantuin ini dong gitu, misalnya Iya, iya. bantu ngechat atau apa. Ya, Ya semuanya juga nanti ujung-ujungnya jadi tentang rupiah gitu. ya pasti. Dan akhirnya benar-benar bisnis ini saya bangun dengan berdarah-darah. Akhirnya ada di sini sobek yang bakal ada seumur hidup karena proses pembangunan si Joni Abadi tersebut. Oh, itu Jadi- yang di mana ini? Yang di Riau, Oh, di Jalan Riau. di Jalan Riau. Karena waktu itu kita pingin ngejar tanggal 7 Maret udah running. Ini kejadiannya tanggal 5. Itu kena 5. apa itu? Kena tangga. Oh, kena tangga. Kena tangga, jadi sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, ospek awal dulu lah Aspek ya. awal dulu, makanya kalau ngomong Dalam usaha. ada, ini saya bangun bisnis ini dengan tangisan dan darah misalnya Ya, gitunya. Udah gini belum, udah sobek belum, menurut saya mah udah. Literally kalau ini ya, Iya. literally darahnya ya. Tangisannya literally juga. Literally lah itu mah, beneran. Karena ya memang kita bangun si bisnis ini tuh nggak mikir panjang, cuma mikirnya bahwa kita harus bisa bertahan hidup aja. Iya, iya, iya. Nggak mikir bahwa ini akan jadi gede atau apa, Iya. nggak mikir kayak gitu. Yang penting besok bisa beli telur, makan pakai nasi, beres gitu ya. Ya, sesimpel itu. Ya, alright. I've been there, tapi nggak usah curhat lagi ntar panjang. Oh, iya. Oke. Tapi engagementnya nanti tinggi. Kalau Engagement curhat. nanti tinggi ya kalau curhat. Nggak apa-apa. Nah ini yang ketiga ya, balik lagi tadi intim dengan konsumen tadi udah dibahas ya. Nah ini sebenarnya kan apa sih yang paling engagement, yang paling ternyata wah, gue ternyata bisa dapat konsumen yang ternyata secara intimate-nya long term nih gitu. Misalnya Kalau gitu, percaya jadi teman antara gitu. gini, enggak sih, bukan dari teman ya, justru banyak kejadian yang di luar nalar kita, bahkan di luar rencana kita pada saat menjalankan bisnis si Joni Abadi tersebut. Misal gini, saya dapat tawaran tempat itu ada di Lembang, ada di Gatsu. Dua-duanya karena makanan saya. Dan mungkin karena kedekatan, bukan, saya mencoba untuk dekat dan menghidupkan suasana di kedai. Waktu itu siang-siang kan saya buka tanggal 7 Maret ya. Nah, tanggal 9 April Ya. ada 2 orang, satu laki, satu perempuan, makan ke seberang, ke gyoza.
Terus abis itu dia datang ke kedai saya, terus coba pesan satu. Tapi Kak, saya belum beres, saya masih preparation, ini kurang satu lagi ayamnya. Ya nggak apa-apa, yang ada aja katanya gitu. Singkat cerita, dia masuk lagi ke gyoza, barangnya saya kirim, saya kasih tahu bahwa makanan udah ready, dan akhirnya dia coba makanan si mie piring ini. Setelah itu, apa yang terjadi setelah makan? Dia datang ke kedai, sedikit menanyakan agak panjang, mulai dari kapan, bla 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 bla. Kita ngobrol agak panjang dan akhirnya terjadilah tawaran tempat di Lembang tersebut. Wah, Masya Allah. Dan sebenarnya nggak pernah mikir bahwa tempat ini akan sebesar apa gitu. Mungkin di Lembang mah udah kita mikir ya. Ya, Paling kayak, gimana kayak sih? yang pinggir jalan terus apa spot gitu aja ya. Saya juga mikirnya cuma gitu. Terus ini Kak, aku udah bikinin juga decknya. Dikirim decknya, pas dilihat gede coy, gede banget. Ya ini Iya, saya juga baru lihat di Instagram tadi. Wow, ini gede banget. 1730 meter. Bangunannya 1200 meter. Itu udah launching, punten. Udah launching. Baru soft opening lah. Oh, soft opening. Oh, Kita iya. sambil trial, kita sambil nge-build komunitas lokal dan lain-lain. Kurang lebih itu aset di atas 9M. Dipercayakan ke saya yang punya kedai cuma ukuran 3x2 tanpa biaya apapun. Boleh? Masya Allah. So, kalau dipikir sama logika teh nggak masuk. iya. Tapi saya tanya, Kak, kenapa bisa pilih saya buat ini dari 280 juta orang Indonesia? Kenapa saya yang kepilih buat ngejalanin tempat tersebut? Nggak tahu Kak, aku tuh ngelihatnya tempat Kakak tuh ada ininya, ada nyawanya aja gitu. Terus makanannya juga enak. Kayak alasan-alasan standar yang kita ngomong teh, lu mah nggak mungkin harus nawarin gua kalau dengan alasan cuma cuma segitu gitu, tanpa ngelihat kapabilitas kita, kapasitas kita dan lain-lain. Hanya sesimpel itu. Offering ini teh terjadi dan akhirnya sekarang tempat itu tuh yang jadi Joni Abadi Lembang. Itu mah di luar nalar sih. Di luar nalar ya. Iya. Nah, ini yang pertama harus ditanya ini, amalannya apa ini? Bisa dapat kayak gitu. Ada diinget-inget mungkin dulu mengamalkan apa gitu kan. Kalau kita yang ya punya kepercayaan bahwa kalau kita mengamalkan sesuatu mungkin nanti ada ya kejutan di selanjutnya gitu. Yang satu, saya tuh mengamalkan untuk memaafkan dan melupakan orang yang menyakiti ataupun zolim ke kita lah, misal gitu ya. Satu sesimpel itu, dan kita teh nganggap Kudu di rilis. karena itu teh bikin kita teh gejed, tau nggak, kalau mau jalan teh ya nggak enak ya. Terus memang yang kedua itu aku teh suka lagi sering banget pada saat itu teh berdoa ya. Udah berapa bulan, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agdini bifadlika aman siwak. Segitu. Nah, selama bulan Ramadan emang digaspol banget. Jadi duha 8, rawatib jalan, tahajud sama qiyam lah gitu ya, sama qiyamul Ramadan itu jalan. Itu plus curhat ke Allah gitu. Dan karena saya mah keterbatasan doa dalam bahasa Arab yang sangat terbatas, dan saya coba memposisikan senyaman saya untuk meminta. Akhirnya komunikasinya yang lebih curhat tadi. Karena saya tuh nggak punya teman ngobrol atau curhat yang bisa saya keluarin semuanya. Kalaupun ada 1-2 orang tuh ya pasti tetap nggak akan 100% bisa saya curhatin. Akhirnya curhatnya tuh sampai detail saya mau apa, mau kayak gimana, pas segala macam ceritain aja. Dan dari situ teh keajaiban demi keajaiban tuh terjadi, termasuk kita harus start yang Jalan Riau. Dalam 1 bulan kita ada tawaran ke Lembang. Usia Jalan Riau itu 1 bulan 2 hari. Udah dikasih tempat hampir 2000 meter.
langsung ya. Dan sih, ya nggak ini sih. Udah Nggak nggak kebayang habis. sih, nggak habis pikir. Ya itu di luar nalar manusia karena Ah, matematika manusia itu nggak akan bisa menghitung ya semuanya ah, apa ah. prediksi-prediksi ya. Dan pasti semuanya tuh nggak percaya bahwa tempat segede itu teh diserahkan ke saya dengan tanpa biaya apapun. Itu dia yang sebenarnya. Makanya saya langsung nanya amalannya apa ya, bukan ini strategi bisnisnya brandingnya gimana, baca buku apa enggak gitu. langsung tanya amalannya apa. Oh ya, dan kenapa si Riau tuh bisa segitu intim ya? Iya. Saya teh kalau doa teh suka minta itu gitu, suka minta bahwa ya lo datengin si konsumen ke kedai ini gitu. Jadi karena tempatnya teh ngumpet, Hmm. jadi ini kopi Jawa, ini yang saya gitu ya, Iya, ngumpet, ini gyoza. Mereka pada pakai pelang di depan, mereka pakai sign di depan. Saya emang nggak pakai. Jadi memang kalau orang bisa mampir ke situ teh karena digerakkan. Nah, ya pasti ya. Nggak mungkin nggak, karena Mungkin enggak. karena memang si tempatnya teh ngumpet. Tapi uniknya itu si omsetnya tuh selalu bagus, gitu masih selalu ada gitu. Iya, iya. Nggak pernah sampai no sales gitu. Karena rezeki itu kalau kita ngumpet dimanapun pasti ngejar biasanya. Sama, saya juga pernah pengalaman ya, makan di kedai antah berantah di bypass. Yang ya, pinggir bypass tahu sendiri kan gersang ya. Terus ada kedai kayak hampir kayak gubuk gitu. Saya masuk ke situ, turun dulu ke bawah gitu ya. Terus saya makan, kayaknya nggak akan ada yang kenal di sini segala macam. Tiba-tiba ada yang nyapa, terus Kang, terus, saya waktu itu ketemu di sini. Oh iya, duluan Kang, oh iya. Terus, udah, saya beres makan, udah pas mau bayar, udah Kang sampai yang tadi. Dari situ saya semakin yakin bahwa rezeki itu ya seperti kematian ya, kayak kita ngumpet dimanapun, ya kita pasti dapat gitu. Dikejar lah dengan rezeki itu. Walaupun dalam bab rezeki ya tentu yang namanya ikhtiar Ikhtiar mah tetap ada, jalan, tetap iya. ada. Dan amalan-amalan tadi juga berupa ikhtiar kan? Iya. Jadi ikhtiar tuh nggak harus terlihat yang seperti tagline kerja gitu Iya. kan. Memang kerja ya udah kerja biasa aja gitu. Emang kerja mah ya harus gitu ya. Cuman ternyata ada ikhtiar lain yang memang itu kadang-kadang sama orang nggak dipandang sebagai sebuah ikhtiar. Benar Gitu sih. kan. Makanya nah itu ini jadi catatan penting ya buat kita yang yakin ya. Oke, terus ada membuat youth space nih ya untuk memantau komunitas nih gimana? Nah, ini tuh hasil dari analisa saya selama di Lembang. Jadi ketika orang Lembang itu mau membuat sesuatu dengan komunitasnya, itu nggak punya wadah, nggak punya tempat dan lain-lain. Iya. Dan semua kafe orang yang invest di Lembang itu targetingnya adalah orang luar kota ataupun orang Bandung, bukan orang lokal Lembang. Iya. Dari situ saya lihat bahwa ini bisa jadi potensi juga. Potensi baru adalah kita bikin youth space buat si orang Lembang. Satu, mewadahi, memfasilitasi, mempertemukan orang kreatif ataupun bergerak di bidang ekonomi ataupun lainnya gitu. Mempertemukan mereka semua dan memberikan satu wadah untuk mereka berekspresi. Ya, jadi ada melting pot di situ ya. Iya. Kalaupun mereka bisa berekspresi dan berkolaborasi di situ teh, ya memang kita harapin tuh yang terjadi adalah bibit-bibit orang yang bakal maju gitu ya. Dari Lembang itu bisa berawal dari si Joni Abadi Lembang. Pinginnya berawalnya dari situ. Yang kedua, pinginnya si tempat itu tuh nggak ngerasa jadi orang Lembang tersebut tidak merasa tempat itu menjadi tempat yang asing. Yep. Artinya paulinannya orang Lembang teh bisa di situ. Kalau sekarang kan orang Lembang teh tersisih dari kafe manapun karena setiap datang yang ngomongna teh lu gue, lu ngomongna Ya, gitulah. pendatang lah ya. Jadi si orang Lembang tersebut ketika dia datang ke kafe-kafe yang viral ataupun yang nggak viral di Lembang, dia tetap ngerasa sebagai tamu asing gitu. Oke, berarti ini memfasilitasi apa istilahnya teh lokal people yang memang butuh melting pot gitu ya untuk bisa apa ya istilahnya tuh
membangun komunitas di situ dan berkegiatan secara kontinu gitu ya berarti ya. Alright. Dan yang terakhir nih membidik pasar yang nggak terlihat oleh kompetitornya. Berarti yaitu Blue Ocean tadi ya. Iya. Ini gimana nih? Sekarang tuh kalau diperhatiin setiap tempat usaha melakukan branding dengan pola yang sama. Entah itu influencer, ya, KOL dan lain-lain. Ya. Mereka melakukan dengan Template pola gitu ya. template yang Template sama. banget. Dan akhirnya konsumen juga masih ada yang tertarik, tapi sebagian besar juga udah ada yang kayak ini mah ini banget gitu, ya. Apa iklan banget deh Ya gitu. iklan banget dikemas lah gitu ya. Dikemas. Jadi akhirnya kita tuh coba ngebalikin strateginya. Strateginya itu sekarang dari mouth to mouth promotion baru nanti ke arah branding skala sosial media dan lain-lain. Nah, kenapa? Karena bukti dari interaksi kita dengan komunikasi itu lebih bagus daripada sebenarnya dari sosial media untuk ngebangun loyal customer. Dan itu terjadi sebenarnya. Nah, mendingan si loyal customer ini bawa temennya 2 dibanding kita pakai KOL terus nanti rame dulu tapi nanti akhirnya jadi turun. Dan ini tuh memang udah dibaca grafiknya. Rata-rata bisnis yang booming di awal umurnya juga turunnya juga cepat. Misalnya dalam 2 tahun mereka udah harus ganti usaha. Easy come, easy go. Gitu. Iya, easy come, easy go. Nah, tapi kalau yang kita ngebangunnya dari sisi offline, kayaknya loyal customer-nya terus bertambah deh. Makanya bisa banyak yang bertahan sampai puluhan tahun, apa segala macam ya. Karena dari mulut ke mulutnya udah jadi direkomendasiin gini. Kalau makan karedok lenca di mana, udah tahu harus kemana. Kalau lotek di mana udah tahu. Udah tahu, iya. Karena kita mau ngerekomendasiinnya tuh udah tahu gitu. Bukan karena viral atau apa gitu. Oke, ini juga salah satu ceruk yang saya suka ya, orang-orang yang organik lah sebetulnya kayak gini ya. Jadi senang offline, senang mouth to mouth, senang nongkrong, senang ngobrol, ada komunikasi dengan konsumen. Sebenarnya ini yang kita kehilangan di zaman AI inilah yang udah gila ini kan. Bahkan konten aja udah nggak ada rasanya gitu kan, AI yang ngomong gitu, kita harus terbiasa dengan robot gitu dan mungkin Bang Aday di sini mencoba untuk mencoba memanusiakan kembali sisi-sisi manusia yang udah semakin terkikis sekarang. Mungkin ada misi ke sana juga berarti. Iya, karena kita tuh pinginnya malah dibikin tuh banyaknya aktivasi di tempat tersebut. Offline. Nah, itu dia. Cik atulah, ayo offline semuanya. Jadi bukan gini nih. Kenapa orang itu ke tempat viral teh jadi kayak robot, ngerti nggak sih? Kita bikin satu tempat bagus, terus kita branding dengan sosial media, pakai KOL dan lain-lain. Lihat deh, perhatiin deh, si orangnya teh pakai mobil berbondong-bondong, terus ngantri ke kasir, makan, fotoan, pulang, semuanya teh gitu polanya. Karena dia FOMO kan? Ya, jadi kayak harus nampilin bahwa saya udah pernah ke sini gitu kan. Sama kayak robot aja gitu siklusnya teh. Tapi mereka teh kehilangan apa sebagai manusianya teh nggak ada gitu. Mau dari bikin aktivasi atau mau dibikin apanya teh nggak ada kayaknya. Oke. Ini udah banyak daging-daging yang bisa kita dapat ya dari sesi 2 ini. Kita istirahat dulu sebentar. Nanti kita lanjut lagi dengan daging-daging berikutnya. Alright. Daging semua. Oke, sekarang kita udah masuk segmen terakhir ya, segmen ketiga. Nah, sebutkan nih daging-daging penting ketika Mang Odoy merasa berada di titik terendah dalam perjalanan bisnis yang pernah dilakukan ya, dan apa saja yang Mang Odoy lakukan ya dalam ini hal yang penting ya, dalam berjuang untuk bangkit kembali. Silakan. Oke. Sebenarnya sekarang itu masih dalam posisi terendah juga sih di sepanjang hidup saya, tapi ya jangan pernah berhenti mencoba lah. Terus yang keduanya,
perbanyak curhat ke Sang yang Maha Kuasa. Ya. Yang ketiganya kondisi yang terpuruk pun juga itu tuh ada bagusnya bahwa dia bakal memaksa kita untuk terus bergerak dan semangat buat bikin inovasi baru ataupun lihat peluang baru sih. Alright, kita bungkus, kita bahas satu persatu ya. Daging semua. Ini kalau ngomongin titik terendah nih ya, sebenarnya ini situasi yang banyak dialami oleh orang ya, termasuk saya juga gitu ya. Cuman kita ya yang namanya cowok ya, kadang cowok nggak bercerita, tapi kita cerita di sini. Ya, oke. Ya nggak apa-apa cerita ya, maksudnya ini buat hikmah ya, karena kita juga ngalamin ya. Semua, mungkin hampir semua ya, sekarang kan ya banyak yang di PHK, banyak yang bangkrut, banyak yang terjadilah apa ya, swift yang sangat inilah, yang sangat ekstrim gitu ya. Termasuk Mang Odoy ketika saya taunya Mang Odoy ini justru punten ya, ini harus ngomongnya agak kasar. Justru orang kaya banget gitu. Yang saya lihat di apa di sosmed, di kehidupan bareng teman-temannya gitu. Wah, ini kayaknya sukses besar gitu ya. Nah, ini kenapa ini sampai bisa ada tadi dibahas ya, ada sekarang lagi ada di titik terendah. Dan sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ketika dulu sempat mengalami kegemilangan dan sekarang ada di titik terendah ini tuh, gradasinya gimana sih bisa sampai ke titik terendah itu? Jadi kegemilangan itu tuh cukup menghanyutkan saya dan termasuk dari sisi keimanan juga ya. Tuh. Dan akhirnya juga kita banyak menyepelekan hal-hal yang memang harusnya udah kita hindari gitu. Untuk mungkin lebih ke bab fundamental kali. Ya, sampai akhirnya dalam 2 tahun terakhir 2023 dan 2024 saya itu bukan kerugian lah ya. Biaya operasional per bulannya itu untuk gaji doang tuh kan kurang lebih 160 juta. Dan dalam 2 tahun itu kurang lebih 15 bulan yang saya harus tombokin senilai itu. 15 bulan dikali 160 kurang lebih. 160. Wah, saya pusing juga. Saya ngedengerin langsung pusing. Aku pusing. Gimana kan? Ya sekitar itu 2023 sekitar 7 bulan, 2024 itu sekitar 8 bulan yang harus kita cover. Ya jadi akhirnya punya utang yang membengkak lah, apa segala macam. Untuk melakukan usaha lagi juga uangnya nggak ada, apa segala macamnya. Sampai akhirnya pada titik saya punya utang kurang lebih 6M. 6M. Ya, 6M. Terus kemarin saya masih punya rumah tuh di sana kan, yang ada kolam renangnya gitu. Saya nggak tahu nih, Oh, nggak tahu jujur ya? nggak tahu di mana itu kan. Di sekitaran Arca Manik situ Oh, Arca kan. Manik. Itu akhirnya gone, dijual. Ya, Udah laku. sebenarnya bukan dijual, lebih diambil alih sama pihak yang terhutang lah. Oh, Dan itu lebih menyakitkan sih memang dengarnya. Ya. Disita berarti. ya diambil lah. Diambil. Jadi sekarang itu kalau ngomong kegemilangan ya udahlah, dulu pernah ngerasain gitu. Sekarang adalah fokus gimana caranya saya buat bangkit untuk beresin sebagian hutang saya lagi. Karena itu tuh si rumah tuh cukup menghabiskan hutang saya ya melunasi hutang saya cukup banyak lah. Misalnya hampir 3M ya, hampir 3M. Itu bisnis apa bisa sampai beli rumah ada kolam renangnya, bisa utang 6M gitu. Bisnis apa itu tuh? Saya tuh punya bisnis pabrik ya, pabrik di industri liquid vape. Liquid vape. Oh iya. Ya itu tadinya mah cukup berjalan dengan baik ya, cuma takdirnya juga ya mungkin. Ya saya nggak bilang masalah hukum ya, cuman ya simpulkan sendirilah gitu ya, buat pemirsa gitu. Tapi mungkin karena yang saya ngerasa mungkin sudah terlalu jauh dari Allah ya, sampai akhirnya dikasih kayak gini teh ya mungkin Allah teh kangen aja gitu buat saya buat balik lagi dan akhirnya ya saya datang lagi. Dan bareng lagi sama teman-teman di masjid kan.
Dulu mah ngilang aja. Saya mah sebulan dari 1 bulan tuh bisa 2 minggu di luar kotanya kan. Kalau sekarang ya ketemu lagi sama teman-teman yang saroleh lah. Ya, berarti valid ya kalau harta itu sangat-sangat bisa melalaikan tuh valid ya. Dan nggak ada kepastian dari sisi nominal ya. Jadi Padahal kan sebenarnya kalau uang sudah banyak kan harusnya bisa lebih banyak waktu luang ya harusnya ya. harusnya, tapi ya itu juga melalaikan. Satu, yang keduanya juga eh, asumsi bahwa kita punya uang banyak itu hmm, nggak akan bangkrut, tetap masih bisa. Waktu itu dulu saya masih bisa dapetin rata-rata 200 juta, 300 juta per bulan bersih. Ya. Dan pada akhirnya bisa jadi punya utang sebesar ini juga gitu. Ya, cuma sekarang focusingnya gimana caranya buat bangkit, tapi dengan memperbaiki yang lama. Kita harus melibatkan apa? Melibatkan Allah. Udah. Ya, curhat ke Allah tadi ya, itu ya, dengan bahasa sendiri, dengan sedetail mungkin, dengan semua keluh kesah. Memang ya kalau kita mengeluh ke manusia, manusia jadi nambah beban yang dikeluhin ya. Bisa jadi gitu, bisa jadi bahan omongan di luar kan. Si etamanya gitu. Udah makanya termasuk tempat yang Lembang ini kan di luar rencana kita sebagai manusia sebenarnya mah. Ya, ya, ya. Tempat di Lembang, di Gatsu, Iya, itu nggak ada matematika manusianya banget, itu Nggak ada. nggak ada. itu satu orang tidak dikenal. Saya nggak kenal sama sekali. Iya. Terus orang itu cuma nyicipin 1 piring, ngasih offering ini, sok. Nggak masuk akal gitu. Pada hari itu juga saya langsung ngambil keputusan bahwa udah kita lihat ke Lembang. Pas lihat ke Lembang, waduh. Terus padahal di jalan tuh ya si istri tuh udah bilang, ya hati-hati, bisi penipu. Enggak, aku udah cek sosmednya, dia memang owner-ownernya. Sampai gitu-gitu. Masih too good to be true gitu ya. Iya, sampai masa sih ada orang sampai kayak gitu gitu. Beneran ini lagi jalan ke Lembang. Fotoin aja udah nyampe Lembang. Ini tempatnya segede gini. Masya Allah. Terus beneran mereka ownernya karena si karyawan juga ngomong gitu ya. Ya. Tapi pada saat itu saya teh nggak ngambil keputusan, bilang aja saya keputusannya gimana keluarga, bilang teh ada orang tua, kalau mereka setuju saya mau ambil, tapi kalau mereka nggak setuju saya nggak akan ambil. Ya. Dari situ tuh ada proses mungkin berapa lama bahwa saya sama istri sama keluarga teh berdoa, kalau misalnya memang ini ada rezekinya dilancarkan, tapi kalau enggak tolong jauhkan. Ya. Nggak punya duit karena aset saya tuh udah dijual semua untuk survive dalam 7-8 bulan itu teh bener-bener nggak punya duit sama sekali. Gimana ini caranya ya buat beli bahan baku, buat renov ringan dan lain-lain. Renov ringan, hubungin teman, akhirnya dia mau bahan baku. Tiba-tiba Allah teh kirim coklat viral dari Ciwidey, si Ujang buat join sama kita. Terus bahkan untuk soft opening pun saya nggak keluarin duit. Jadi semua itu tuh tahapannya dari mulai deal sampai soft opening sampai hari ini untuk branding besarnya saya nggak keluar duit. Nggak keluar uang. Nggak. EP 0 aja. 0. Sampai soft opening aja 4 hari mungkin sebelum soft opening. Berapa hari sebelum soft opening gitu, seminggu lah sebelum soft opening itu ada orang nungguin saya di Lembang dari jam 9 pagi. Saya datang setengah 10 lewat. Setengah 10, halo Kak, dari mana? Dia bilang dari brand rokok gitu ya. Oh iya, kita ngobrol. Udah ngobrol. Ini kita mau bikin activation di sini, bla 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 bla. Udah aja sekaliin sama soft opening. Kita bikin konsepnya kayak gini aja, bla 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 bla. Ngobrol dari jam setengah 10 sampai jam 6 sore sampai keluar angka. Dan angka itu udah kita bisa maksimalin untuk dipakai sepenuhnya untuk produksi dan talent dan lain-lain lah gitu. Sampai kayak gitunya. Semuanya gratis. Gratis. Oke. Ini hikmah dari obrolan ini ya apa ya? Ini buat yang
masih banyak keraguan dalam keyakinan ya kepada Allah. Ini bisa jadi salah satu booster ya buat nonton obrolan ini. Mudah-mudahan apa yang udah Mang Odoy sampaikan di daging semua ini bisa setidaknya menjadi obat penenang lah buat yang lagi mengalami hal yang sama ya. Ya kan pasti banyak yang relate ya dengan sesuatu yang lagi zaman emang lagi susah-susahnya. Cuman saya juga punten ya ini sampai curhat juga. Sampai ada yang DM di Facebook gitu nanya-nanya tentang bundir. Karena dia lagi kesusahan, bro, sami saya juga. Tapi jangan gitu-gitu banget gitu ya kan. Itu bundir tuh ya ini juga sekalian saya nyampain ya ke teman-teman semua, bukan solusi. Dan kita semenderita apa sih dibanding Palestina gitu ya. Kita teh congkak banget gitu ya. Maksudnya saya agak sebel sebenarnya ketika dapat curhatan itu, saya agak sedikit marah. Dan saya ungkapin bahwa di Palestina tuh ada yang kehilangan kakinya, kehilangan tangannya, kehilangan rumahnya, kehilangan bapak ibunya, keluarga gitu. Tapi mereka masih la ilaha illallah gitu. Dan itu menjadi penguat juga ya buat saya pribadi dan juga teman-teman yang mungkin ada kepikiran untuk itu. Please don't ya, jangan bunuh diri ya. Itu sesuatu yang harus kita hilangkan lah dari pikiran dan hati kita ya. Oke, ini banyak banget daging-daging yang bisa saya dapat hari ini. Sukses terus Mang Odoy buat struggle-nya dan terus berada di jalan Allah. Mudah-mudahan usahanya lancar, usahanya berkah dan bisa kembali survive ya. Dan mudah-mudahan suatu saat kita mungkin akan berarsiran dalam bisnis apa gitu ya. Iya. Bisnis triliunan boleh. Jadi kita minta tuh jangan 1 juta 2 juta, minta tuh 100 triliun. Cuman 100 triliun karena harta itu, dunia itu bagaikan bangkai ya kalau kata Nabi Muhammad SAW. Oke, mungkin itu aja dari kita. Siap. Terima kasih banyak Mang Odoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Daging semua.